Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian hukum administrasi negara yang menurut para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan menurut JHP Beltefroid. Di sini JHP Beltefroid mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Yang kedua, menurut Prajudi Atmosudirjo mengemukakan ada 3 hukum administrasi negara. Yang pertama, arti daripada hukum administrasi negara yaitu 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik. Yang kedua, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintahan operasional. Dan yang ketiga, sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Selanjutnya, menurut Utrecht mengatakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya, menurut Dimok, hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Selanjutnya, menurut Oppenheim mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Sedangkan menurut Basan Mustafa, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat sertakan tugas dalam melakukan sebagian pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuatan undang-undang dan badan kehakiman. Selanjutnya, pengertian asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dalam memberi batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Selanjutnya, pengertian asas diskresi. Asas diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Dan yang terakhir, hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara.
Hukum tata negara memberikan tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan-badan lembaga pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi negara bekerja ketika badan atau lembaga pemerintahan tersebut akan menjalankan tugas dan wewenangnya. Inilah yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.